Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan selalu dilindungi oleh Maha Kuasa. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Lim Fosen. Saya selaku warga negara Indonesia yang baik, ya. Kali ini saya mencoba memberikan masukan-masukan kepada para pemimpin negara, ya, para pemimpin negara, baik dari masanya Bapak Joko Widodo, ya, sampai akan ke calonnya, yaitu Bapak Prabowo dan Bapak Raka Buming Raka, ya. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo dan Bapak Raka Buming Raka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode selanjutnya. Ya, kami dukung sangat luar biasa. Ya, hanya saja yang kami ingin memberikan masukan-masukan. Ya, kalau saya lihat kinerja dua tim, ya, ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Jangan lihat dari mudanya Bapak Raka Buming Raka, ya, tapi beliau mempunyai satu pemikiran yang sangat brilian, ya, sangat brilian banget, ya. Nah, namun ya tidak ada salahnya saya selaku warga negara ya ingin memberikan masukan-masukan saja. Ya, semoga apa yang diberikan masukan ini bisa menjadi lebih baik. Ya. Saya melihat dari Insinyur Joko Widodo ini sangat luar biasa, ya. Baik dalam pembangunannya, dalam pembiayaan BBM-nya sampai ke Papua, ya. Apalagi banyak yang sudah di-share ya pidatonya di medsos. Oh, beliau ini memang sangat luar biasa lah. Itu tidak diragukan, ya. Hanya saja yang saya ingin memesan kepada calon, ya, presiden dan wakil presiden ini di tahun ini dan mendatang untuk periode selanjutnya. Kalau kita lihat secara seksama, negara kita ini sudah pantaskah menjadi seperti negara luar? Sudah pantaskah? Itu pertanyaannya. Oke, negara luar jauh lebih berkembang. Kenapa negara kita tidak? Itu good idea, ya. Good improvement kalau memang mau digarap ya bagus sekali. Tapi bukan berarti dari sumber alam di Indonesia itu kaya yang dibanggakan. Memang sumber alam memang banyak kan di Indonesia. Itu tidak diragukan. Memang namanya setiap negara punya kelebihan kan. Nah, hanya saja saya lihat momen yang ingin menjadi negara kita menjadi negara yang maju dengan impian dari Bapak Insinyur Jokowi akan dilanjutkan oleh Bapak Prabowo ataupun Bapak Raka Buming Raka ini. Sudahkah waktunya? Negara kita kan punya penduduknya 270-an orang, ya. 270-an juta orang maksudnya. Di mana negara kita itu sebenarnya banyak kekurangan juga. Ya, banyak kekurangan. Dari kedisiplinan. Dari segi keagamaan.
ya. Ada yang mayoritas, ada yang minoritas yang menjadi satu momok yang masih menjadi dilema untuk bangsa Indonesia. Ya, dan otomatis tidak luput dari bahasa sara lah ibaratnya. Ketiga, kedisiplinan. Kedisiplinan sudah saya sebutkan. Yang kedua adalah masalah ya tadi, yaitu minoritas dan mayoritas tentang keagamaan. Yang ketiga adalah ketertiban. Ketertiban. Ya. Ketertiban dalam hal berkendaraan, kemacetan masih ada, ya. Kalau kita masalah banjir itu urusan belakang deh, ya. Kenapa saya agak singgung sedikit masalah hal-hal ini? Kalau memang tujuan pemerintah ingin mendatangkan para investor ke Indonesia, selayaknya lihatnya lebih jauh lagi Bapak calon presiden dan wapres. Mohon dilihat lagi lebih jauh lagi. Ya. Bagaimana bisa menerapkan kedisiplinan, ketertiban, menghilangkan mayoritas dan minoritas. Semua sama. Semua Bhinneka Tunggal Ika. NKRI harga mati. Itu dulu diwujudkan. Ya. Jangan kita belum apa-apa, eksternal, internal pembangunan doang, eksternal untuk kita bekerja sama dengan beberapa negara. Tapi bangsa kita sendiri belum dibereskan. Pahami ya di sini ya. Internalnya di negara kita ini belum dibereskan. Sebenarnya ada pepatah zaman dulu ya, kalau kita bilang. Kata nenek dulunya ngomongnya begini. Ojo lihat masalah kecil. Kalau kamu masalah kecil itu kamu nggak berantas langsung, itu akan menjadi masalah besar loh. Mungkin di pandangan pemerintah adalah seperti kemacetan masalah kecil. Ya. Kedisiplinan. Masalah kecil. Pan-pannya kasih hukum, undang-undang, beres. Coba kita amati. Coba kita amati dari tahun sebelum merdeka sampai sekarang. Justru ada kalimat-kalimat itu pun akan dilanggar. Semakin banyak undang-undang, semakin banyak dilanggar. Jangan membuang sampah di sini, dibuangnya sana. Ya kan? Contoh ya. Kan begitu ya Bapak ya. Marilah kita bercermin dulu diri kita. Apakah diri kita itu termasuk Pancasilais atau enggak sih? Apakah diri kita sudah siap disiplin? Sudah siap ditertibkan? Kalau sampai motor-motor tidak lawan arus ya. Wah, itu sepertinya awan langit ya. Awan ini kan di langit tuh. Awan yang sampai turun ke darat itu bisa terjadi tuh. Kalau sampai motor nggak lawan arus, coba kita lihat. Satu hari kita lihat, mau jalan besar kek, mau jalan kecil kek, padahal ada tulisan Proboden, ada garis merah, strip putih. Lingkaran merah tuh ya, strip putih. Itu pun masih diterobos kok. Sekarang, yang saya ingin membicarakan adalah yaitu pertahanan negara. Saya tidak bicarakan masalah TNI. Kalau tentara negara kita ini oke-oke lah. Ya. Tetapi satu sisi di pihak kepolisian itu masih belum bisa.
Belum sanggup. Belum sanggup. Terlalu baik. Terlalu baik. Kenapa saya harus bicara masalah ini? Karena jangan sampai dari Bapak Presiden, Bapak calon presiden ataupun Bapak calon wapres yang sudah terpilih, ya, hanya taunya eksternal, tapi waktu mereka udah masuk, mereka nyesel untuk investasi. Mereka ini udah investasi, tapi orang-orang kita belum begitu belum begitu siap menerima arah kebarat-baratan atau modernisasi, ya. Nah ini kadang-kadang salah satu contoh lah, ya, dari kendaraan tersebut. Coba lihat, kalau memang pemerintah bisa membuat jalan sampai tidak ada macet atau lampu merah udah tertib di garisnya, saya sebagai warga negara secara pribadi akan memberikan 2 thumbs up. Apalagi jalan saya punya tempat ini, Kabupaten Tangerang. Bawa motor, ya, bawa motor. Ini motor dulu. Maaf ya, pengendara motor, bukan kita jelekin loh, tapi ini fakta. Tanpa menggunakan rem loh. Tanpa mengerti artinya menghargai orang. Tanpa mengerti artinya menghormati orang. Hanya tancap gas. Taunya klakson. Tanpa rem. Tanpa ada kaca spion. Ya. Apalagi ada orang sen kiri beloknya kanan. Atau sebaliknya sen kanan beloknya kiri. Pertanyaannya bikin SIM-nya piye toh? Coba kita pelajari dari luar. Bikin SIM. Benar-benar ujian ada sekolahnya dulu, ada ujiannya, nggak lulus. Kapan lagi bisa? Tahun depan. Itu. Bukan berkali-kali datang. Hari ini gagal. Besok-besok boleh saya masuk lagi kok boleh. Tahun depan. But the result must be fake. Hasilnya mesti nyata. Jangan karena gak ada fulus, gak dilulusin. Itu salah. Memang ada Pak yang begitu. Ya mungkin ada. Ya mungkin ada. Ya, tapi saya juga nggak ngerti siapa yang dapat, ya nggak ngerti. Tapi mungkin ada. Loh kenapa bicara mungkin? Ya jelas-jelas. Ya. Ada orang nggak ngikut ujian malah bisa. Katanya premanisasi calo-calo mau dihapus. Ya di depan saya masih bisa kok. Mana undang-undangnya? Itu aja masalah kecil dulu deh. Nggak usah masalah besar-besar, Bapak Prabowo, Bapak Raka Buming Raka. Mobil. Nah, tadi motor. Mobil. Ya. Banyak yang online karena mungkin karena kebutuhan ya. Udah pas begitu, sama saja kayak motor. Sennya kiri, beloknya kanan. Ya. Tidak mengerti itu keadaan apa. Macet kah? Atau di depan ada kendaraan kah? Tidak mengerti. Klakson aja. Loh saya pernah turun kok.
Saya tegur sopirnya, "Bapak klakson buat apa?" Saya tanya baik-baik. "Maaf Pak, saya lagi keburu waktu," katanya. "Oh, keburu waktu. Silakan Pak, Bapak lewatin. Jalan umum, Bah. Umum kan? Bukan jalan bapak moyang lu loh. Silakan jalan. Gak usah diklakson, jalan aja. Kalau memang mampu selip, ya selip aja. Asal jangan selip merugikan orang, serempetin mobil orang maksudnya. Jangan lihat dari kacamata Jenderal Sudirman M. Tamrin doang, Bapak. Monas jangan dari situ doang. Lihat di jalan-jalan kecil. Ya. Jalan-jalan kecil. Lihat banyak kok. Jembatan 5, Jakarta Barat tuh. Ya, masih aja macet. Gang Betet lah, Gang Cibubur lah, Gang Kendang lah. Kendang Raya, Kendang Tengah, Kendang apalagi itu banyak itu TSS tuh, Garuda lah, terus Gudang Arang lah. Coba lihat Tanah Real lah. Macet nggak di situ? Jangan lihat Jenderal Sudirman. Atau jalan sini juga nggak apa-apa, Tangerang. Kisah Maun. Yang terkenal dengan kulinernya. Coba sekali-kali tinjau, Bapak. Tinjau sampai pelosok-pelosok. Kerjakah pemerintah daerah tersebut? Bikin proyek-proyek. Oh, Tangerang masih sip. Bikin jembatan sip. Tahu dong kalau ibu hamil. Kan kalau namanya postur ya. Ibu hamil kan pasti begini nih. Kalau dilihat dari samping ini, sampingnya ini, belakangnya ya. Jadi kalau sampingnya mungkin shit gitu bulat ya. Bulat. Nah sama. Bikin jembatan sampai melengkung banget. Tidak bisa kelihatan. Dan udah gitu budgetnya dibikin besar. Saya nggak ngerti dibikin besar atau kecil. Saya nggak ngerti. Tapi yang jelas. Gak ada manfaatnya tuh. Pertanyaannya. Siapa pengerja kontraktor itu? PU. Kontraktor mana? Apalagi mikirin selingkuhannya lagi bunting, lagi hamil. Kadang-kadang kita mau teriakin astagfirullahaladzim itu jembatan. Kota Tangerang, pas di depan pengadilan. Ada di depannya rumah sakit umum juga sama. Jalannya, wis. Iya. Jadi pas kalau pengadilan nggak ketemu, pas di ujung udah ketabrak. Hai. Kok nggak mikir yo? Saya sudah lama di Tangerang. Ya walaupun saya secara di Jakartanya itu sudah 45 tahun ada, 46 tahun ada. Jadi segala peristiwa ini dari zaman Presiden Soeharto sampai sekarang semuanya saya tahu perkembangannya. Cuman nggak pernah mau komentar. Ya. Cobalah dibenahi dulu itu semua. Baru datengin. Kalau tidak, Pak Prabowo, Pak Raka, kalau tidak diperbaiki, itu yang malu kita sendiri, martabat kita sendiri. Udah didatengin orang dari luar, mau Vietnam kah katanya, dari Rusia ke Cina lah. Ya. Mereka lihat bangsa Indonesia begini nih. Sebelah mata. Tutup sebelah mata. Kalau bahasa Indianya tuh nehi-nehi tuh jahi-jahi ketumbar kunyit. Karena mereka mau invest di Indonesia karena murah. Harga tanah murah. Operasionalnya murah.
bayar gaji, salah satunya bayar gaji kepada karyawan murah. Itu. Tapi mereka mesti nelen hati. Nah, sedangkan para pemerintah yang gajinya sampai ratusan juta, kira-kira bisa nggak membuat satu satu negara Indonesia bermutu, punya disiplin tinggi, bisa menjaga ketertiban. Nah itu coba buktikan dulu. Itu yang simpel dulu deh. Tahun pertama Anda bisa bikin ini. Wow, salut men, salut. Kalau Anda bisa bikin ya Bapak. Ya, maaf, ini bukan tantangan. Ini memberikan saran. Jangan salah kaprah ya. Ini hanya memberikan saran. Coba kita lihat pengendara-pengendara. Gak mungkin Pak Presiden sama Pak calon Presiden ini kan yang sudah terpilih kan nggak merasa risih kalau lagi keadaan lalu lintas. Ada orang ditemenin sama PM. Naiknya kayak Harley Davidson punya besar, ya nggak? Iya. Dan jalan sendiri, woi jalan nenek moyang moyang sendiri nih yang punya nih. Nah gitu, wow kepala dari Kapolsek, Kapolres semua turun, wes, prip 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 prip, wow nggak boleh lewat kalau ada ini. Itu mah, aduh, jangan begitu Bapak, coba jalan kaki pergi ke atau mungkin pakai kalau supaya nggak ketahuan pakai apalah mobil sendiri, mobil biasa sewa aja berapa, coba lu keliling-keliling dulu. Tahu lah itu mah, baru tahu. Gitu, nggak usah nampakin muka yang semuanya serba hitam kacanya. Jadi kan orang nggak kelihatan tuh sopo gitu kan. Kalau mobil bagus lewat kampung itu pasti orang dia, itu sopo gitu kan, bagus gitu loh. Biasa aja Avanza atau Ayla atau Kayla tuh boleh lah lu pakai lah. Sorry ya, bukan kita promosi merek kendaraan bukan ya. Ya pakai begitu jadi orang nggak sangka. Oh rupanya dalamnya Pak Prabowo loh. Jangan yang bagus-bagus, Fortuner atau mungkin yang apalah, yang hybrid, Camry lah, Lexus lah, nggak usah. Ferrari lah, nggak usah. Lamborghini, Lamborghini, nggak usah. Nggak usah. Naik yang biasa aja. Coba Anda keliling. Rasakan macetnya dulu. Rasakan ketertibannya dulu. Rasakan orang itu gimana gitu loh. Ditertibkan semua. Gitu. Baru wajah bangsa Indonesia tidak kehilangan martabatnya atau harga dirinya. Ajak boleh-boleh aja, itu bagus kok. Beresin dulu. Cara memberesinnya ya balik lagi kepada masing-masing. Gampang kok beresinnya sebenarnya. Tergantung mau atau tidak. Karena aturan tuh mesti satu yang buat. Semuanya mesti nurut. Tapi sebelumnya dimusyawarahkan dulu. Nah, kan Indonesia kan terkenal musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh korupsi ditembak mati. Wah, setuju saya. Setuju saya. Pelakunya ditembak mati, keluarganya dimelamatin. Udah bener. Bener. Iya nggak? Jadi nggak usah jauh-jauh lah. Gitu. Pasti yakin yang tadi tinggal di gedungan di Menteng, ya kan? Pasti pindah ke Jalan Banteng kali ini. Kan begitu. Nah, begitu. Sesuai. Daripada mereka mikir, Pak, saya hilangin duit negara nih. 10T. Masuk penjara 2 tahun. Ya, 24 bulan.
10 T dibagi 24 bulan berapa? Saya makan tidur, saya bisa pakai AC lagi. Sel kan bisa dipilih kan? Ya, mau di mana, kelas apa, ke rumah sakit aja tuh. Banyak Pak yang perlu dibenahi Pak sebenarnya. Kalau saya lihat Bapak Jokowi, Insinyur Jokowi itu hanya melihat eksternal. Nggak salah juga sih, memang nggak salah. Sambil melihat dari penghematan biaya-biaya dan segalanya, itu benar. Tapi tidak masuk langsung ke internal lebih spesifiknya. Jadi kalau Anda bisa masuk ke internal spesifiknya, bagus. Pembegalan, preman-preman. Justru koruptor-koruptor itu kebanyakan yang preman-preman. Kenapa? Kenapa saya bilang preman-preman? Justru itu koruptor itu membagikan kepada mereka semua. Nah, para mafia-mafia semua tuh. Makanya kita mesti tahu. Supaya apa? Supaya kita lebih memperbaiki jati diri negara kita sendiri, Pak. Gitu. Ya. Cukup Bapak ya, intinya apa yang sudah saya sampaikan dan utarakan ini, apa yang saya sampaikan ini adalah bersifat positif, tidak ada unsur untuk memprovokasikan ataupun menyinggung satu sama lain, tidak ada. Ya. Namun semua itu tergantung keputusan ya Bapak Prabowo dan Bapak Raka Buming Raka yang terpilih. Kalau memang bisa terpilih, berarti Anda sudah menjadi amanah dari rakyat. Anda harus benar-benar membela rakyat habis-habisan. Ya, jangan ngomong rakyat, belakangnya ujung-ujungnya sering salahin rakyat. Ya, negara Jepang saja hanya 3,5 tahun menjajah kita. 3,5 tahun menjajah kita. Nah, kita udah sampai 8 presiden, satu presiden 5 tahun. Kali 8 udah 40 tahun kita dijajah loh Pak sebenarnya. Ente-entean. Semakin lama semakin berat pajaknya. Ya, itu kan bukan kan penjajahan. Kenapa sih mesti naikin ini pajaknya Pak? Sampai di mana sih pemakaian pajak? Maaf, saya orang awam loh Pak. Walaupun Ibu Sri Mulyani sudah pernah mengutarakan atau pernah mendistribusikan semuanya hal-hal semacam itu, tapi ya ujung-ujungnya baik lagi ke personal masing-masing dan ke divisi masing-masing, apakah berguna atau enggak tuh pajaknya, ya enggak. Nah begitu ya Pak sebelumnya. Ya saya yakin bapak-bapak yang sudah terpilih menjadi presiden ataupun wapres, saya yakin banget itu ke depannya pasti jauh lebih baik. Ya, apalagi Bapak Prabowo sekali ngomong sikat gitu loh. Jangan tanggung-tanggung Pak. Kalau mau sikat. Ya, bukan sikat gigi Pak ya, sikat beneran gitu. Gitu. Jadi supaya ke depannya jauh lebih baik. Orang-orang yang memang ada kategori orang yang memang bisa diampuni. Dan kita bukan Tuhan, ya. Bisa dimaafkan ya maafkanlah. Tapi kan ada orang yang sudah dimaafkan, berhati serigala tetap aja ngelunjak. Ya kan ada yang tipikal begitu. Udahlah, Pak. Daur ulang aja orang kayak gitu. Susah bener. Biarin 270-an juta orang disusut. Jadi nggak terlalu sempit. Ya setidak-tidaknya tidak menghilangkan kemacetan Pak. Gitu loh. Ya kan maksudnya ya agak longgar daripada sebelumnya kan gitu. Oke ya Pak ya, terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo dan Bapak Raka Buming Raka. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita. Bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan,
Mohon jangan diambil hati ya Bapak, mohon jangan diambil hati para rakyat Indonesia, karena ini hanya menyampaikan aspirasi, ya. Jangan sampai kitanya sebagai bangsa Indonesia berujung menjadi satu dilema kembali. Nah, kalau periode ke-9-nya, sopo yang kita pilih? Mendingan pilih masing-masing. Ya, gue aja deh jadi presiden, gue aja deh jadi presiden, semuanya kan pasti mau begitu. Tetapi tidak tahu beban dan tanggung jawabnya seberapa jauh. Udah paham ya? Dari begitu saja. Terima kasih banyak ya. Ya, selamat pagi semuanya.